Selamat pagi kepada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan penguatan sejarah dan karakter dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang saya hormati kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Agama, Bapak Hananto Putra Sembodo. Yang saya hormati kepada para narasumber untuk kegiatan hari ini, dan tak lupa juga kepada para peserta yang sudah hadir untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang terhormat para narasumber yang telah hadir di sini dalam acara-acara penguatan sejarah kebangsaan Pancasila, Bapak Denny Umbara, Bapak Dr. Denny Umbara, Eskom SHMH. Yang terhormat para narasumber Bapak Pribadi SH, Bapak Pribadi, ya. Yang terhormat Bapak Maman Sulaiman SHMA, serta para hadirin sekalian yang telah hadir di sini. Yang saya sebutkan di sini sesuai undangan dari Karang Taruna Kelurahan Binong, Pemuda Kelurahan Binong, SMA 18 Kabupaten Tangerang, KMPI Curug 5, Masyarakat Sukadiri, Pemuda Tiga Raksa, Mahasiswa SDIH Painan, Katar Kosambi, Masyarakat Binong 10, Pemuda-pemudi LPKPK, siswa-siswi atlet PSHT, dan perwakilan mahasiswa UNID. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu atas rahmatnya dengan bisa dihadirkan acara ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kita tahu kita ini negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini kita ada 17 suku, ada 5 agama dan kepercayaan, yang semua merupakan keunggulan Republik Indonesia ini. Yang masing-masing di antara suku dan agama ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang itu merupakan kekuatan kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, untuk menghemat waktu, mari kita dengarkan para narasumber dalam memberikan materi ini. Semoga kita yang hadir di sini lebih mencintai bangsa Indonesia ke depannya. Terima kasih. Acara saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantol Kabupaten Tangerang yang berantusias
melaksanakan, yaitu untuk membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang terhormat juga buat narasumber kita, yaitu Bapak Rubadi SH serta Bapak Dr. Denny Umbara SHM. Yang terhormat pula buat tamu undangan yang semoga Allah memberikan satu rahmat di dalam satu silaturahmi yang begitu hebat ini, hingga melahirkan satu rasa cinta berbangsa, bertanah air, di dalam mencermati perkembangan dan situasi bangsa yang mulai di era globalisasi ini. Banyak sekali tantangan yang memang harus dibenahi. Dengan adanya wawasan kebangsaan ini, semoga kita semua timbul satu cinta tanah air yang hebat dan dahsyat. Oke, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu satu materi yang benar-benar penting untuk kita semua, karena pembahasannya sebenarnya sumber cakupan luas yang harus dicermati oleh kita semua. Semoga para peserta yang dimana perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuda serta mahasiswa mencermati bahwa pentingnya wawasan kebangsaan yang harus kita serapi sebagai siraman rohani bagi kita semua, terutama pemuda serta generasi milenial yang sekarang ini. Pengertian kebangsaan itu bersumber dari awal kita sejarah yang harus kita cermati. Apa kata Bung Karno? Pertama, jangan lupakan sejarah. Jika satu bangsa melupakan sejarahnya, maka penjajahan atas satu bangsa itu akan tercepat, akan mudah dijajah. Contoh potensi satu kebangsaan meliputi budaya lokal. Kadang-kadang kita harus menyadari pentingnya budaya lokal kita sendiri untuk kita lestarikan. Kita pernah melihat satu batik contoh mau diambil negara lain. Nah itulah, kita dibangun dengan satu kesadaran kebangsaan agar kita timbul cinta-cinta kita kepada apa yang memang kita miliki sebagai sumber daya manusia yang terutama di negara kita, yaitu hidup yang teramat penting yang harus kita cermati. Negara kita hingga menerapkan satu konsep dengan pandangan yang hebat, yaitu mengenai Pancasila. Jelas untuk membangun konsep satu kebangsaan kita harus mempunyai panduan. Sejarah pembentukan negara jelas didirikan oleh founding father kita terutama, yaitu yang membangun satu kebangsaan, cinta tanah air dengan panduannya yang jelas. Maka kita sebagai generasi harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang terdahulu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apalagi di era globalisasi ini, banyak sekali para pemuda-pemudi kita yang harus kita sikapi dan kita arahkan mengenai jalan yang baik ke depannya. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa yang dahulu membangun satu bangsa di dalam era perjuangan, hingga kita di sini untuk mengisinya, Pak. Kita hadir di sini untuk mengisi satu. Ini anggapannya, Pak, olahraga rohani bagi kita. Rohani untuk timbul cinta yang hebat, cinta yang dahsyat bagi diri kita sendiri, bagi bangsa dan bagi manusia. Untuk menuju apa? Untuk menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Jika terjadinya pembangunan
Indonesia, manusia seutuhnya, maka tugas satu kebangsaan dan bernegara itu pasti akan memancarkan satu kemajuan bagi bangsa tersebut. Cinta kebangsaan atau wawasan kebangsaan itu pasti tadi saya utarakan bahwa akan menimbulkan satu cinta bagi kita semua. Cinta untuk keluarga, cinta untuk masyarakat, cinta untuk negara, apalagi cinta untuk manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan pasti akan menimbulkan satu semangat nasionalisme yang hebat jika kita cermati dan kita sikapi dalam penghayatan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang memang Pancasila merupakan the way of life bangsa Indonesia yang disusun untuk apa? Untuk satu kemajuan kita semua, ya. Ya, semoga nilai-nilai ini bisa kita sikapi di mana kita berkumpul di dalam satu rohani yang memang untuk membangun satu bangsa tersebut. Segala sesuatu untuk menimbulkan wawasan kebangsaan memang kita harus tidak luput dari sejarah. Penguatan sejarah itu sangat penting. Dengan adanya penguatan sejarah, kita akan sadar bahwa kebudayaan yang ada atau sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun yang lainnya, kita harus lindungi, kita harus lestarikan. Untuk apa? Sebagai modal dasar kita semua. Tadi nilai-nilai Pancasila memang yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai satu warga atau merupakan bagian dari satu bangsa atau satu warga di satu daerah Kabupaten Tangerang, yang terutama kita merupakan satu generasi yang memang mempunyai tanggung jawab mencintai bangsa, mencintai diri, dan mencintai negara ini, untuk menghilangkan paham-paham radikalisme, paham yang intoleransi. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab ini jelas bukan dipertanggungjawabkan untuk generasi tua saja, Pak, tapi harus kita tularkan kepada generasi-generasi muda yang memang satu generasi muda, jika kita isi ruhani di dalam satu cinta berbangsa, berbudaya, bernegara, saya yakin perkembangan bangsa ini menjadi Indonesia mercusuar dunia, menjadi Indonesia yang harapan satu bangsa dan umat manusia di dunia akan terwujud. Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Karena apa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila digali oleh the founding father. Untuk apa? Untuk kita sebagai generasi yang memang di masa milenial ini penting nilai-nilai itu diterapkan. Pendidikan Pancasila diterapkan di berbagai satu sekolah dasar, SD, SMP, kuliah dan lain-lain sebagainya. Itu penting untuk kita terapkan, baik di kehidupan bermasyarakat, karena nilai-nilai untuk melindungi serta menjaga budaya lokal itu penting untuk kita sikapi dengan hal-hal yang baik ke depannya. Pancasila juga membangun satu karakter bangsa Indonesia sebagai karakter bangsa yang menghargai budaya di dalam hal menyikapi masa global yang memang tantangan ini sangat dahsyat dihadapi oleh kita semua. Contoh yang memang semakin maraknya sekarang berita hoax, semakin baik maraknya narkoba. Nah, ini pentingnya cinta, wawasan kebangsaan ini menimbulkan cinta yang hebat untuk kita saling menjaga, saling menasehati sebagai implementasi dari Pancasila itu sendiri. Nah, tantangan di dalam era globalisasi
globalisasi di dalam mengamalkan Pancasila ini jelas. Satu, radikalisme dan intoleransi sudah menjalar. Maka butuh kita menyikapi dengan cara yang baik. Kita isi generasi kita dengan nasihat-nasihat yang baik bahwa kita harus menghargai sesama di dalam peran aktif Pancasila, di dalam peran aktif kita sebagai norma-norma kemasyarakatan dan norma-norma agama yang ada. Otomatis ini menjadi satu tanggung jawab bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang terutama khususnya juga buat kita masing-masing sebagai warga negara, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, itu harus terjadi kolaborasi yang hebat dan dahsyat. Karena jika sudah radikalisme menjalar, yang terjadi akan terjadi kehancuran yang hebat bagi bangsa ini. Nah, peran generasi muda di zaman milenial ini, Pak, itu sangat penting. Kenapa? Zaman milenial ini jelas globalisasi teknologi yang semakin merasuk kepada generasi-generasi yang terkecil, Pak. Setiap pagi anak-anak kita bangun pagi pasti main HP. Nah, ini kita butuh sikapi. Ini kita butuh cara-cara yang tepat. Wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan itu satu wawasan yang memang dibangun untuk apa? Untuk menimbulkan cinta-cinta yang hebat bagi pembangunan bangsa dan negara ke depannya. Wawasan kebangsaan akan membangun satu kesadaran diri kita sendiri, identitas diri kita sendiri sebagai satu bangsa. Dengan pandangan yang hebat, dengan pandangan berbangsa dan negara, The Founding Father mencermati bahwa Pancasila memang satu tatanan yang terbaik untuk kita. Satu, dengan cara berpikir dan musyawarah akhirnya menentukan bahwa pandangan yang hebat ya inilah Pancasila. Sejarah telah membuktikan, Pak, Pancasila itu merupakan satu karakter yang membangun karakter bangsa ini. Hal-hal yang harus kita cermati di dalam satu membangun cinta bangsa dan kebangsaan itu, mohon kita semua harus berjibaku bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang terutama untuk kemajuannya, baik program-program yang berjalan secara cermat maupun peran aktif yang harus kita laksanakan. Nah, disinilah kita dengan wawasan kebangsaan dan kita hadirnya di sini, kita merupakan bagian di dalam hal meningkatkan kesadaran kita bahwa pentingnya wawasan bangsa yang mengenali identitas dirinya dan mengenali bahwa pandangan hidup kita yang disusun di dalam pandangan berbangsa dan berbudaya, Pancasila merupakan satu pilihan untuk membangun satu bangsa ke depannya. Kegiatan sosial itu penting juga dilaksanakan. Penggunaan media sosial yang baik juga itu penting. Kita sikapi baik untuk diri kita sendiri, anak kita, maupun warga sekitar. Kita mempunyai tanggung jawab yang hebat. Untuk apa? Untuk membangun satu bangsa. Membangun satu bangsa di dalam retorika kemajuan yang memang benar-benar kita harapkan ke depannya. Program wawasan kebangsaan yang sekarang dijalankan oleh Kesbantol terutama itu merupakan satu peran aktif pemerintah untuk kita sadari dan kita sikapi dan kita implementasikan dalam satu kehidupan bahwa cinta berbangsa dan bernegara merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari jelas. Satu, menjunjung tinggi toleransi, mengembangkan rasa kepedulian, menerapkan etika dan berperilaku bagi kita semua. Serta perannya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat, bagi wilayah, serta bagi bangsa dan negara itu sendiri.
Tadi kita lagi sikapi bahwa tantangan ini Pak di zaman globalisasi ini begitu dahsyat. Tolong dicermati oleh kita semua. Semoga peran-peran kita di dalam membangun satu generasi ini timbul satu kesadaran. Dengan adanya satu wawasan kebangsaan, kita akan timbul satu niat yang baik, niat membangun. Dan saya harapkan satu, jika kita membangun satu bangsa tanpa kita bercita-cita tinggi Pak, itu akan melahirkan nol besar. Seperti pepatah kata Bung Karno, gantungkanlah cita-cita tinggimu setinggi-tingginya, dan ketika kita akan jatuh, kita akan berada di antara bintang-bintang. Semoga wawasan kebangsaan ini Pak, saya harapkan di satu titik poin yang terhebat bagi kita semua, gantungkan cita-cita tinggi kita Pak. Walaupun harus membeli negara Cina, membeli negara Amerika. Karena apa? Potensi sumber daya manusia yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu potensi yang memang dahsyat yang harus kita kembangkan. Semoga cinta kebangsaan ini yang kita kembangkan di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Jelas akan menunjukkan satu potensi yang hebat, karena bangsa yang kuat ialah bangsa yang cinta negara dan bangsanya memang dahsyat yang diantara. Contoh, ada slogan yang begitu indah, cinta negeri adalah sebagian daripada iman dan merupakan keseluruhan daripada iman. Kenapa? Karena kita melaksanakan keimanan dan ketakwaan kita berada di negeri tersebut. Maka kita peran aktif satu bangsa, satu warga negara, serta individu untuk menegakkan cinta bangsa, cinta bernegara, cinta budaya lokal dan lain, itu merupakan tanggung jawab kita semua. Oke, selanjutnya saya harapkan Pak, ini tanggung jawab kita bersama-sama ya Pak ya, di dalam wawasan kebangsaan ini. Semoga kita semua satu titik poin kita, bahwa kita di dalam mengisi wawasan kebangsaan ini kita harus bercita-cita tinggi. Dan di dalam cita-cita tinggi itu kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah meragukan kemampuan diri kita sendiri di dalam bercita-cita tinggi. Saya Maman Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemudik semuanya, biar pada ngantuk kita pada semangat dulu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Jadi peserta untuk acara ini wawasan Nusantara, yang penting semangat, happy, ceria. Jangan sampai adanya undangan dari Kes Bangpol, pesertanya pada lemes. Ntar Kes Bangpolnya nggak undang lagi. Kalau pada semangat, Kes Bangpol siap bikin acara rutin tiap bulan. Ya Pak Kabir ya. Yang terhormat Bapak PJ Bupati, Bapak Andi Oni Priantono. Yang terhormat Bapak Sekda, Bapak Soma Atmaja. Yang terhormat Bapak Kabid Ideologi Kes Bangpol, Bapak Hananta Putra. Ini perwakilan Bapak Kabid Ideologi, Bapak Hananta Putra. Orangnya ganteng, baik hati dan tidak sombong. Karena dia memanggil kita, berarti tidak sombong. Makanya yang kita inginkan adalah, walaupun saya belum masuk materi wawasan Nusantara, yang penting pesertanya semangat. Kalau semangat, narasumbernya semangat. Kalau udah bersumber, sumbernya lebih enak sih. Datang sebentar bisa pulang. Cuma kalau kita tidak semangat, kategorinya berarti acaranya gagal. Lah kalau gagal, besoknya diundang lagi. Makanya kita narasumbernya semangat, pesertanya semangat, yang diundang semangat. Ya besok undang lagi. Ya Pak Abid ya. Oke, masuk ke poin wawasan Nusantara. Naik, Mas Hasso. Tujuan materi adalah memperkuat kesadaran berbangsa bernegara, meningkatkan rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan wilayah NKRI, mengintegrasikan keberagaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Kita ini yang penting kompak. Wawasan Nusantara ini kan punya kompak, wawasannya luas. Jadi kita berpola pikirnya maju. Walaupun kita bersuku-suku, contohnya di sini nih, beberapa organisasi, beberapa kumpulan, lembaga, Karang Taruna, ataupun Persatuan PSHT, Setia Hati, dari masyarakat Binong, Sukandiri, Kosambi,
tiga raksa, yang penting kompak. Kompak artinya wawasan kita nambah maju. Meningkatkan rasa cinta tanah air, jangan cinta tanah air, airnya susah, tanahnya ngontrak. Nah, kita harus bisa berdiri, berpola pikir maju. Ya kita juga kadang-kadang, waduh gimana nih, tanahnya susah, air susah. Ya kita berpikir bareng, biar kita sumber dayanya, SDM-nya, sumber daya manusia maju. Oke, next Mas Hansam. Yang penting semangat Mas ya, Kang, Mbak, Bu. Kalau kita lemes, waduh. Ini apalagi Bang Belon ini, saudara kita ini, Bang Boni, warga PSAD, LP, KPK. Ada yang dari OMT nggak? Mahasiswanya ada nggak? Coba tunjuk jari. Ini narasumbernya senior kamu. Semangat. Kamu ini anak muda, anak mudi, harus semangat, rajin berorganisasi, rajin ikutin peserta. Yang penting semangat. Besok mau jadi apa Nusantara, yang penting semangat dulu. Oke. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukum adalah Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang penting kita bersatu. Tetap Indonesia itu negaranya luas, harus kita bersatu. Contoh kita, orang rantau masuk di daerah Cicengir, Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Yang penting kita bisa nyatu. Kalau nyatu kita pasti kompak. Kalau kompak berarti menghindari perselisihan. Seperti itu. Kalau kitanya, waduh ini serba nggak cocok, serba nggak ini nggak. Yang penting komunikasikan. Yang penting biar selalu kompak. Makanya kita kumpulkan dari Kesbangpol bermacam-macam elemen. Artinya ada dari organisasi persaudaraan hati, ada dari Karang Taruna, ada bermacam-macam, ada mahasiswanya. Lanjut, Mas. Ini ketuanya Bapak Tamrin harus semangat, ketua penitia. Aspek wawasan Nusantara, aspek ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang penting kita berideologi, prinsip kita pegang. Kalau kita ini pokoknya pegang prinsipnya. Secara agama, akidahnya kita pegang. Aspek politik, kesatuan dan kesatuan rakyat. Aspek ekonomi, pemerataan, pembangunan dan kesejahteraan. Ini apa? Ya tujuannya ngobrol bareng, ngopi bareng, ya seolah-olah ya kita bikin seminar. Pokoknya kita semangat. Dan kita dari dulu juga sering sih dipanggil Kesbangpol, Pak. Alhamdulillah dari udah lama kiprah di Tangerang ini. Makanya saya senang sekali kalau acaranya Kesbangpol. Yang penting hadir, duduk, waduh sumringah, pulang happy. Jangan sampai pada lemes. Oke, lanjut. Ya pandang lain ya. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wadah, wilayah NKRI sebagai kesatuan geografis. Masyarakat budaya, sumber daya alam. 3. Tata laku interaksi antar unsur dan sistem nasional. Lanjut, next. Yang itu udah pada tahu lah. Haus. Aku minum dulu ya. Terlalu semangat ini haus. Ngopi nanti lah. Terima kasih Pak Habib. Ini Bapak berideologi Pak. Pengertian. Aku tuh kalau acara Pak, nggak semangat ini lemes Pak. Harus semangat. Karena prinsip kita kalau nggak semangat kita ngantuk Pak. Kalau ngantuk pengennya pulang. Apalagi ingat anaknya, ingat istrinya. Apalagi yang tadi istrinya pamitan sama suaminya agak cemberut karena belum disiapin kopi, kan pengen buru-buru pulang Pak. Oke, Bang Askia, semangat Bang. Oke, lanjut Mas. Dalam kehidupan sehari-hari
kita saling menghormati perbedaan budaya dan agama, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, partisipasi aktif dalam menjaga keamanan wilayah. Artinya menghormati suatu budayaan, pandangan budaya. Dan kita ini di Tangerang ini contohnya nggak usah jauh-jauh, Tangerang kita ini majemuk. Di Tangerang ini luar biasa, kebudayaannya luar biasa, sukunya dari mana-mana ngumpul, ambrok di, kalau bahasa orang Jawa ambrok di Tangerang. Itu dari mana-mana, ada orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, di Banten, Jawa Banten Kulon sampai Jawa Banten ujung Madura, Jawa Timur, sampai orang Sulawesi, sampai daerah Ambon. Artinya apa? Yang penting kita saling mengenal. Contoh kita nih, ini kita ibu bapak, kalau saya tidak pernah diundang sama Kes Bangpol nih sebagai narasumber, ya bapak ibu nggak kenal saya, yang kenal cuma tetangganya Pak, itu pun kalau saya minta kopi, kan begitu, kalau dikasih. Ya artinya kita saling mengenal, menghargai satu sama yang lain. Yang penting kita saling rukun, saling kompak. Artinya menjaga, menghormati, gitu Bang Belong ya. Iya aja pokoknya Bang, jangan sampai enggak, ntar dipotong sama saya. Lanjut. Happy harus happy. Jadi kita ini sebagai putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk membangun bangsanya, yang penting harus ceria, semangat. Jangan beda sedikit pandangan, marahan, jangan. Silaturahmi biar dikasih kopi, ngobrol, komunikasi, ya Pak ya. Iya harus betul, jangan sampai enggak, kalau bapak ibu nggak bantuin saya dipotong honornya. Ibu juga kan bapak Pak, potong juga sama saya. Repot, makanya apa kata narasumber, iyain aja dulu. Oke, kalau enggak absennya saya nahan. Candaan. Oke lanjut, udah. Solusi dan strategi pendidikan nasional, memasukkan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan, pembangunan merata, fokus pada daerah tertinggal dan perbatasan, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, menjaga wilayah NKRI dari ancaman luar. Pendidikan nasional, memasukkan wawasan Nusantara kurikulum pendidikan. Kalau dulu ada namanya PMP Pak ya, Pendidikan Moral Pancasila. Artinya yang itu yang dididik itu moralnya Pak, moral. Artinya kita biar paham, artinya bermoral. Kalau orang kita ini adab lah, biar tahu adab. Adab itu berarti yang muda menghormatin yang tua, seperti itu. Lah kalau yang mudanya semau gua semau ya sama aja, jadi bodoh amat, nggak gua kasih ntar minta motor, kan gitu Pak. Pembangunan merata, fokus pada daerah tertinggal dan perbatasan. Nah kita ini pembangunan yang merata, keinginan kita emang semua harus merata Pak Kabid. Bangsa Indonesia tujuannya mulia, pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu dikatakan Indonesia itu makmur. Yang jadi masalah, narasumber kadang-kadang ngomong apa adanya juga nggak masalah Pak. Yang baik kita sampaikan, kan gitu. Artinya kita pemahaman politik begitu Pak. Jadi pembangunan sini ketinggalan. Makanya saya kadang-kadang kalau nggak pas tak sampaikan ke dinas-dinas Pak, ini seperti ini. Ya artinya tujuan kita biar dilaksanakan. Tapi kalau yang belum ya tak omongin lagi. Artinya pembangunan biar merata. Contohnya pembangunan di desa apa tertinggal, maksudnya begitu Pak. Kita sampaikan aja ke dinasnya. Ya nggak usah sungkan-sungkan, nggak malu-malu. Punya perwakilan dewan kita ngomong, punya camat kita ngomong, punya dinas kita ngomong, biar pembangunannya merata. Masa gangnya becek, malu lah. Apalagi hidup di Tangerang. Artinya begitu. Oke lanjut. Kesimpulan dan penutupan. Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami wawasan Nusantara, setiap warga negara dapat kontribusi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kalau ntar mau sesi tanya jawab, habis sesi ketiga, Anda bertanya pasti saya jawab. Kalau Anda bertanya saya tidak jawab,
temuin saya. Itu Bapak Ibu ya, asik. Yang penting syaratnya bawa gula, bawa teh. Temuin saya. Kalau nggak mau bawa, jangan temuin. Ya nggak apa-apa, ntar kalau sudah sesi ketiga kita adakan sesi tanya jawab, nggak masalah. Artinya membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Apa ada kendala, keluhan, sampaikan. Kita ini narasumbernya para praktisi, dan kebetulan ini Bang Dr. Denny Umbara Eskom SHM ini satu tim Pak, satu partner sama kita. Dan alhamdulillah saya juga di warga persaudaraan PSHT ini banyak saudara Pak, khususnya wilayah Curug Pak. Alhamdulillah banyak dekat Pak. Teman-teman di Bang Denny Leon juga dekat, banyak di sini Pak. Artinya kita ini pokoknya kalau ntar habis masalah materi ini, acara Kes Bangpol kok pengen tahu banyak informasi, pengen nanya, nggak masalah, temuin Bang Rubadi aja yang paling baik dan ganteng, baik hati dan tidak sombong. Temuin di rumahnya dekat, rumahnya daerah Curug dan sekitarnya. Kalau nggak tahu, tanyakan ketua Karang Tarunanya, tanyakan ketua KNPI-nya, tanyakan lurahnya, tanyakan sama Pak, kenal nggak sama Pak Rubadi? Yang ini orang yang baik, pasti kenal dia. Kalau nggak kenal, ya nanya lagi. Oke Pak ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang perkenalkan diri dulu. Nama saya Denny Umbara. Sebelumnya, ya ini baru jarang-jarang saya tampil sebenarnya di sini. Tadinya di belakang layar, saya di kampus. Profesi saya penulis buku, jurnal, tesis, disertasi. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang S2, S3 kesulitan tesis, disertasi, jurnal, bisa hubungi saya. Beberapa kampus yang sudah saya kerjasama dengan saya di Jakarta, itu saya anonimus penulisnya. Atau dari sekarang itu untuk S2, S3 wajib untuk jurnal, harus ada jurnal internasional bahasa Inggris. Dan saya di situ hadir banyak penulis, jadi ini informasi ya, sharing. Ini termasuk bagian dari wawasan kebangsaan, cinta NKRI. Dalam rangka membangun bagaimana generasi ke depan kita dan anak cucu kita lebih mendepan ke depannya. Sekarang Wamenkumham, saya pengurusnya sendiri di wilayah Tangerang Kota ini. Itu informasi awal. Selanjutnya saya masuk kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur dan panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, khususnya buat yang beragama Islam, mudah-mudahan. Serta karena kita madhabnya atau bahasanya dalam kesempatan ini NKRI, masalah kebangsaan, masalah cinta NKRI tentu plural sifatnya. Bahasanya plural. Plural itu artinya umum, lintas agama, lintas generasi, lintas latar belakang. Kepada yang terhormat Bapak Hananto Putro ya, Kepala Bidang Kes Bangpol, kepada para ketua LSM, Ormas, kemudian perwakilan sekolah atau instansi lain, kampus ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sangat saya hormati pada kesempatan ini. Juga kepada para panitia yang menyelenggarakan acara ini. Baiklah para hadirin sekalian, saya pada kesempatan ini dapat bahasan atau dapat tugas terkait sosialisasi pemahaman Pancasila ya, atau sama saja itu yang lain.
sosialisasi pemahaman Pancasila. Dari dahulu kala, sejak para orang tua masih kecil sampai sekarang sudah orang tua, kemudian ada anak-anak kita, generasi kita, kemudian terus aja disosialisasikan, bahkan sejak lahirnya bangsa Indonesia, di mana para akademisi hafal ya pada bulan Juni, 1 Juni tahun 1945 masalah Pancasila ini mulai dicetuskan. Kemudian sampai sekarang, cuman ada ironis dan di depannya itu banyak dan terus akan ke depan. Ironis dalam arti kita bagaimana cara menyikapi kehidupan kita. Di satu sisi kita harus wajib NKRI karena bagian harga mati. Di sisi lain kita harus bersaing dengan peradaban dunia. Bagaimana kita mengantisipasinya? Bagaimana kita untuk bisa bersinergi dengan bangsa lain? Bahkan kita di dalam pun yang terdiri dari berbagai suku, ya, bahasa, terdiri dari banyak pulau, kita susah bersinergi. Bahkan di antara masing-masing suku kita masih mengedepankan ego sehingga merasa paling benar. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri untuk untuk kita semua, bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia. Bagaimana mensinergikan NKRI ini tidak hanya slogan, tetapi menjadi masuk ke pikiran kita. Sederhana dari banyak materi slide ini, ya, tentu ada di slide ini. Cuma kalau ngikutin slide terlalu panjang, maka di Pancasila ini, di NKRI ini, setidaknya kita harus memahami pasal-pasal yang sudah ada di tulisan, ya, baik di dinding ada biasanya. Kemudian kita pelajari sejak SD 5 dasar Pancasila 1 sampai 5, khususnya buat para penegak, para pengurus bangsa ini, terutama bagian Kesbangpol. Masalah pembinaan kebangsaan tentunya harus di luar kepala secara teori, tapi secara praktek tentu harus menguasai juga, memberikan contoh. Bagaimana kita bisa NKRI kalau kelima pasalnya tidak hafal, tidak menguasai? Kita ini dihadapkan dengan dua kehidupan, satu teoritis, kedua praktis, atau satu teori, kedua praktek. Teori kita para orang tua belajar, termasuk di acara ini. Ini proses take and give, saling ngasih, saling memberi, sharing. Jadi bukan berarti kami yang di depan ini lebih tahu, ya, tapi dalam rangka bersinergi, sharing. Teori, kemudian ke anak-anak kita, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan selanjutnya, itu teori. Maka harus diimbangi dengan prakteknya. Kalau di prakteknya itu ada pengejawantahan dari teori. Artinya ini harus seimbang antara teori dan praktek. Kalau ada pertanyaan, mana dulu nih Pak, teori dulu atau praktek dulu? Kembali ke pribadi masing-masing. Ya, teori boleh kalau memang suka, praktek boleh. Karena pilihan ini bukan harga mati, tetapi sesuai kemampuan, kesanggupan kita.
Cuman kalau kita ingin bisa, kadang berangkat itu dari teori dulu, sekolah terus sampai ke atas baru. Tapi kalau kita langsung praktek tanpa teori, ya mungkin bisa saja nyasar ke sana kemari. Kenapa? Karena teori ini sebagai panduan untuk bagaimana kita bisa berpraktek. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kembali saya ke masalah tadi nilai-nilai ya. Yang tadi ada 5 pasal ya, ada 5 dalil, ada 5 nilai dasar Pancasila, yaitu 1 ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Kita harus tahu. Dan saya yakin kita semua yang hadir di sini umumnya pada tahu. Tetapi tidak hanya tahu secara teori, bagaimana merefleksikannya dalam kehidupan nyata. Kita melihat sekarang ini zaman sosmed atau zaman medsos, ada yang gontok-gontokan kesukuannya, oh ini suku Batak, Jawa, Sunda dan sebagainya, merasa paling sesungguhnya atau merasa paling benar, atau masalah ada, oh ya harus masuk, saling tarik-tarik agama, ramai di sosmed. Padahal di Islam sangat bijaksana, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada lagi dalam arti bahasa Indonesianya, untukku agamaku, untukmu agamamu. Ini korelasinya adalah dengan pasal 1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ramai lagi masalah keyakinan. Jadi masalah selama utak-atik kita tarik-tarikan antar agama, maka di situ sesungguhnya orang tersebut belum paham makna Pancasila, terutama sila ke-1. Mari kita ke diri saja, diri kita. Kita lebih ke depannya mengoreksi kepada diri sendiri ketimbang ke diri luar, ke diri orang lain. Jadi sekarang kita zamannya pandai mengoreksi diri orang lain ketimbang diri sendiri. Maka kembali kita fokus bagaimana mengoreksi diri sendiri. Lurus aja kita. Pada saat diri kita masing-masing bisa mengoreksi diri sendiri, maka akan baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, akan menjadi kemudian timbulnya persatuan di antara suku bangsa. Itu diantaranya mengenai pemahaman pada pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kita di 5 pasal, di 5 asas aja itu, di 5 dalil aja dulu. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dalil yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi hak manusia dan keadilan sosial. Jadi saya praktisi di lapangan terutama ya, banyak keadilan sosial ini yang sering kita temukan, mulai dari lingkungan kelurahan atau lingkungan RT RW kita, kemudian ke masyarakat lebih besar sampai ke lingkungan negara. Itu masih semeraut. Semerautnya sebenarnya kalau ditarik benang merahnya ya semuanya pada pengen benar sendiri. Tapi kalau pada masing-masing tepa salira menyadari di antara masing-masing, tentu tidak akan terjadi gontok-gontokan. Semua akan berjalan seiring seirama sesuai porsinya masing-masing. Ini masalahnya sekarang ini zaman medsos ini, suka tidak suka Bapak Ibu semua, dari kota sampai di desa kita ini sudah jadi orang pintar semua. Dasarnya apa? Karena negara dunia ada di dalam genggaman HP kita. Jadi kalau dulu ada kasta,
orang kota paling pintar. Jadi ada orang kota kalau ke desa, ya itu kan orang kota. Sekarang jangan harap orang kota ke desa, ya lebih kota orang desa. Sekarang begitu. Kenapa? Bahkan dulu ada zaman kasa itu, kalau di kota rumahnya paling bagus, di desa sekarang kagak, kebalik. Begitu kita ke desa, ke kampung, mereka lebih mewah. Makanya dampaknya karena ngerasa paling bisa, ngerasa paling pintar, ya kadang konsekuensi logisnya adalah ada susah diarahkan atau ngerasa paling bisa, susah untuk dituntun oleh kita. Tapi insya Allah ini peradaban ini kita tidak bisa kemudian memungkiri, tidak bisa menghindari peradaban ini. Sekarang ini kalau pemerintah sering menyebutnya 4.0, dan sekarang muncul lagi baru 5.0. Kita sih nggak paham apa itu 4.0, bahkan sekarang 5.0. Jadi madhab kita ini sekarang di satu sisi NKRI, tapi di sisi lain ada degradasi moral yang tantangan global yang harus siap kita melawannya. Ya, kenapa? Kalau NKRI jiwa Pancasila kita lemah pada diri kita, ya kita akan siap menjadi pola pikir yang ada di kepala kita menjadi radikalis. Ya sederhana aja, bagaimana sih Pak radikalisme atau ya sekarang paling ke dalam kehidupan ruang lingkup yang paling kecil di dalam rumah kita. Kalau dulu izin ini, maaf saya muslim ya, zaman kita, zaman saya waktu nggak ada waktu ngaji gitu ya, waktu sholat. Sekarang kan enggak, waktu ngaji nggak ada, kapan saja sudah waktu sholat ya tarsop. Ini contoh ya, artinya apa? Ini merupakan bagian ada dampak global ya, teknologi yang suka tidak suka, ini dampaknya adalah masuk ke ranah kita melalui ya alat yang kecil ini ya, yang namanya sosmed ya, masuk ke dalam HP kita. Kemudian yang ketiga, saya lanjut ke yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimanapun perbedaan antar suku itu tetap disatukan menjadi satu kesatuan yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ratusan suku, dari ratusan bahasa disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Ini negara yang paling besar di dunia, negara yang paling banyak suku bangsanya. Kalau saja ada di luar negeri, Indonesia ini sudah menjadi beberapa negara bagian. Tapi Indonesia sampai detik ini baru hanya ada satu pulau yang keluar pada tahun 2000, yaitu Timor Leste yang sekarang Timor Timur, ya kan? Ya tidak tahu ke depannya, suka tidak suka tergantung kita, pimpinan kita, masyarakat kita. Kalau yang kita masing-masing dari kelas rakyat biasa sampai ke pemerintahan mengedepankan persatuan, tentu tidak akan ada pemisahan diri untuk menjadikan pulau-pulau tersebut menjadi negara mandiri. Tentu mereka akan menjadi satu bangsa. Makanya Kesbangpol diantaranya pada hari ini melalui Bapak Hanan Terputra selalu giat kepada masyarakat bagaimana menumbuhkan rasa Pancasilais pada diri kita, memahami Pancasila. Tentu ini hanya satu bagian saja, tidak hanya kemudian dengan ada pertemuan ini kemudian langsung hafal semua, tidak. Pada kesempatan lain tentu akan ada, kita ikutin seminar-seminar lain atau kumpul-kumpul lain, bagaimana kita untuk memahami Pancasila ini. Jika masing-masing bangsa ini
masyarakat ini sudah a priori dengan Pancasila, ya tentu hanya fata morgana. Maka refleksinya kita akan sia-sia kalau kita kemudian tidak menerapkan Pancasila pada diri kita. Kemudian lanjut dulu. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalamnya adalah masyarakat dilibatkan. Ini banyak fenomena ya yang kita hadapi sekarang. Sebenarnya antara rakyat, masyarakat dengan pemerintahan pemerintahan yang ada wajib bersinergi. Ini yang dengan Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, yang taat akan, yang cinta akan NKRI, maka besok suka tidak suka hadir coblos sesuai keinginan pilihan Bapak Ibu masing-masing. Jadi kami di sini tidak ada mengarahkan pada siapapun Bapak Ibu untuk memilih siapapun, tapi kembali ke nurani masing-masing. Ya, itu pada akhirnya ya, pada butir keempat. Pada butir kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berusaha menciptakan kesetaraan ekonomi, sosial dan budaya. Kita NKRI, cinta NKRI, ya kita NKRI dan kita cinta NKRI. Maka sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Amoro dari Universitas Prima Graha yang ada di sana. Bang, semua begini. Bagaimana seharusnya kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang baru begitu relevan dan dapat dipahami oleh generasi muda. Terima kasih. Mayoritas di Kesbangpol di bawah bidang saya itu ada namanya Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB. Jadi beragama minoritas misalkan nih mau bangun gereja di tengah mayoritas harus mendapat rekom FKUB dulu yang dipimpin Kiai Haji Maski. Di situ nanti akan ada rapat internal, misalkan pendirinya siapa, warga yang setuju siapa, warga yang setuju itu pun akan dipanggil di rapat itu, ditanya ini RT, ini RW, oh ini RT-nya mana, benar RT-nya ini, benar RW-nya ini. Kalau memang sudah semua sesuai dengan aturan yang berlaku, FKUB biasanya mengizinkan pembangunan gereja tersebut diteruskan dan membangun perizinan PBG, dulu IIB ya, setelah jadi PBG sekarang namanya. Gitu. Jadi insya Allah, apalagi Kabupaten Tangerang ini kan heterogen ya. Kita mepet dengan Jakarta, dulu ibu kota, sekarang daerah DKJ sama ya. Ibu kota dicabut ya? Oh masih. Iya. Nah jadi saya yakin di Kabupaten Tangerang ini toleransi sudah sangat tinggi lah. Saya juga meminta adik-adik juga untuk ikut juga mensiapkan hal-hal seperti ini agar kondutivitas kita terjaga. Bagi adik-adik yang sudah 17 tahun punya KTP jangan lupa tanggal 27 ya. Silakan nyoblos, pilihan terserah situ sendiri, yang saya tidak bisa mengarahkan kemana tidak boleh. Itu aja sambahan saya dari Kesbangpol. Terima kasih. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, di mana menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama antar warga negara. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kesatuan dan keamanan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Pancasila dapat memastikan pembangunan yang merata, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan stabilitas keamanan sosial di Indonesia. Ini cukup sekian pertanyaan.
Bang? Zikri aja. Sigit ya? Zikri. Terima kasih Bang Sigit. Pertanyaannya mengenai kestabilitasan yang harus dibangun ya, itu pertama tadi peran aktif pribadi maupun lingkungan di dalam satu kesadaran mengenai Pancasila terutama. Implementasi Pancasila jelas harus diterapkan oleh kita pribadi secara pribadi, terutama untuk menjaga stabilitas yang ada. Kita harus menjaga stabilitas diri kita sendiri. Setelah stabilitas itu terjadi sesuai dengan konsepsi untuk menjaga satu persatuan dan kesatuan, maka kedepannya kita pasti akan membangun satu kesatuan yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang harus kita terapkan secara pribadi. Itu sekian ya Bang Sigit. Ya, ada kerjasama. Sebenarnya Bang Gibari bisa. Jadi kembali ke pertanyaan walaupun fokus tapi jawabannya itu luas. Kalau kemudian berdasarkan sila ketiga bagaimana bersinerginya ya, pihak kampus terus dengan masyarakat. Ya sebenarnya kembali tadi yang barusan sudah dicolek juga ya. Kita ikuti aturan main. Aturan mainnya kayak apa? Siapa yang punya aturan main? Yaitu yang ada, yang sudah tercatat di dalam undang-undang. Undang-undang tentang kepancasilaan, tentang kebinekaan itu sudah tercatat. Kita ikuti aturan itu. Pada saat aturan itu kita ikuti, maka kita secara otomatis bisa bersinergi. Sederhana banget. Yang kita lihat di lapangan fenomena tiap hari terjadi kekisruhan. Karena apa? Karena melanggar aturan. Oh Pak, kok saya melanggar aturan? Saya benar. Ya saudara benar. Yang lain melanggar aturan. Atau saudara benar, teman saudara kurang benar. Pada pribadi kita bila mana mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah, baik lokal di daerah kita sendiri atau lebih nasionalnya, ikuti aturan mainnya maka selesai sudah. Hidup rukun, gemah ripah, loh jinami tentunya. Maka kemudian terjadi degradasi, terjadinya tumbang tindih, terjadinya ketidaksesuaian atau terjadinya pro kontra karena masing-masing pada diri kita ada ngerasa paling dirinya itu. Maka bagaimana ngerasa paling itu? Karena dia telah mengabaikan kepada aturan-aturan yang tertulis, ya, atau aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat. Maka dia setelah pada dirinya ngerasa paling, yang selesai sudah. Contoh yang baru ini di Madura ada Carok tukang berantem masalah beda pilihan, contoh ya. Itu kenapa? Karena ngerasa dia kedepanin egonya harus menang si A si B. Akhirnya ada korban jiwa. Kalau mereka semua termasuk kita di sini atau di luar, saudara-saudara kita ikuti aturan yang ada dari pemerintahan, tidak ada satu aturan dari pemerintah yang menyesatkan rakyat. Tidak ada sesungguhnya. Yang ada adalah salah mengartikan dari aturan itu, salah menerjemahkan dari aturan itu, sehingga apa yang terjadi? Masyarakat itu salah menerapkan aturan, salah menerjemahkan, tiba-tiba menyalahkan aturan itu. Maka melalui Kesbangpol ini adalah solusi kedepannya untuk dialog bagaimana ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan, khususnya bagian kegiatan yang dikomandoi oleh Bapak Ananto ini. Itu kurang lebih ya. Demikian. Assalamualaikum.